Ya, selamat bertemu kembali dan pada hari ini khotbah firman Tuhan yang kita lanjut di dalam seri kita yang kedua tentang steps towards spiritual stability, langkah-langkah menuju kepada kestabilan rohani. Kita tahu bahwa semua kita ini selalu gamang, tidak punya satu pendirian yang kokoh, ya. Dan tidak ada sebuah jaminan bahwa ini pasti, tidak ada yang pasti. Tetapi hari ini kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan bahwa kita hidup dipanggil untuk berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Ya, berdiri teguh seperti yang sebelumnya di seri sebelumnya kita membahas itu seperti seorang tentara yang sedang mengalami tekanan serangan lalu dia tidak goyah, tidak menyerah, tidak mundur, tidak tergelincir. Ada banyak hal yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai jalan kita bisa atau langkah anak tangga kita bisa mendapatkan kestabilan rohani. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup di dalam sehati, sepikir, live in harmony. Lalu kemudian dengan kita sadar akan persekutuan kita sebagai orang percaya di dalam komunitas rohani, kita juga dipanggil untuk hidup bersukacita. Dan sukacita itu sebuah perintah. Katakan sebuah gaya hidup. Jadi mau gak mau kita perlu bersukacita. Tapi dasar kita sukacita bukanlah kepada uang, kepada apa yang ada di sekitar kita. Karena semua itu bisa hilang. Semua itu bisa, di dalam ilmu ekonomi disebut sebagai hukum makin menurun kepuasan kita. Kalau kita misalnya lagi haus sekali, lalu kita dikasih air dingin. Seneng? Ya seneng, minum 1 gelas. Wah masih haus, minum lagi. Tapi ketika disuruh minum 4 gelas, udah mulai enek. Nah itu artinya kepuasan saya sudah menurun. Nah seringkali kita senang pertama mencari sukacita kita dari sesuatu karena mungkin baru. Tapi lama-lama biasa aja. Udah gak ada lagi gregetnya gitu. Tetapi sukacita yang tidak pernah gagal adalah ketika kita mengandalkan pengetahuan kita akan Tuhan. Kita mengenal Allah. Nah hari ini kita lanjut kepada anak tangga 3 dan anak tangga keempat. Yaitu kerendahan hati dan iman. Boleh kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi 4 ayat 5 dan 6a. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Nah, 2 firman ini sederhana kita akan jelaskan, kita akan belajar bagaimana sebenarnya yang namanya kita harus berdiri teguh di dalam kerendahan hati dan di dalam iman. Pertama, berdiri teguh dalam kerendahan hati. Firman Tuhan berkatakan hendaklah kebaikan hatimu. Kebaikan hatimu dikenal, diketahui semua orang. Kita fokus ke sini, kebaikan hati. Nah, ini ternyata di dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya, satu kata ini nih, coba bayangin ya. Nggak bisa diterjemahkan satu kali, satu kata. Coba bayangkan saja, untuk kata epiekes ini, ada begitu banyak pilihan terjemahannya. Kewajaran yang manis, kemurahan hati, niat baik, keramahan, kemurahan hati, amal terhadap kesalahan orang lain, belas kasihan terhadap kegagalan orang lain, kemampuan untuk memaklumi semua kegagalan orang lain, tidak tersinggung secara pribadi atau bersikap tidak baik atau menjadi pahit, ingin untuk balas dendam atau dendam. Bahkan ketika ada orang lain gagal, memberikan kelonggaran, memberikan anugerah, memberikan kemurahan hati, moderasi, kesabaran, kelemah lembutan. Kok kayaknya panjang sekali, banyak sekali. Tidak ada satu
bahasa Inggris yang bisa mewakili semua ini. Wah, hebat ya. Inilah luar biasanya ketika Paulus memilih kata ini sesuatu yang tidak biasa. Kebaikan hati. Apa sih kebaikan hati gitu kan? Hendaklah kebaikan hatimu dikenal oleh semua orang. Tetapi ada satu frase yang bisa mewakili apa yang Rasul Paulus katakan dengan semua terjemahan yang baru saja saya bacakan kepada saudara. Yaitu ini. Gracious humility. Sebuah kerendahan hati yang ramah atau penuh kemurahan. Kebaikan hati yang dikatakan oleh Paulus ini tidak lain adalah kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Nah, tapi kerendahan seperti apa? Kerendahan hati yang penuh dengan kemurahan. Seperti apa itu, Pak? Ya ini, Anda dapat saja melukai saya. Anda dapat menyakiti saya, tapi dengan kerendahan hati saya terima dan saya tidak akan menuntut balas. Ini yang Rasul Paulus katakan, kamu harus berdiri teguh di dalam sikap hati seperti ini. Kecenderungan manusia kan bukan kan? Kalau disakiti apa? Balas. Berupaya bagaimana caranya orang itu mendapatkan yang setimpal atas kejahatan yang dia buat terhadap saya. Pak, kok kayaknya orang kayak gini mah gampang dibully nih. Gampang dimanfaatkan. Tetapi saudara perhatikan, yang nulis ini orang yang dulunya adalah orang yang paling keras. Rasul Paulus. Paling agresif untuk membalas dan membunuh. Jadi ketika dia mengatakan hendaklah kebaikan hatimu itu, kerendahan hatimu yang penuh dengan kemurahan itu. Dan ingat ketika kita membahas mengenai pengampunan, inilah sesuatu yang bertolak belakang dengan budaya saat itu dan budaya sekarang. Kalau bahasa kerennya, ini adalah antitesa atau lawan dari eksistensialisme. Nah, yang senang filsafat ini tahu. Eksistensialisme itu artinya gini. Tahu nggak ya? Gua ini kayak gini karena begini. Gua kerja keras, gua usaha, gua belajar, gua mungkin menuntut ilmu, gua nabung sehingga gua jadi kayak gini. Jadi ketika ada orang yang meremehkan saya, wajar nggak saya membela diri? Wajar. Wajar nggak saya membalas ketika orang itu menyakiti saya, merugikan saya? Wajar. Ya nggak wajar ketika disakiti lalu, ya sudahlah. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia lagi angot hari itu. Ya kan? Ya kan? Dan ini biasanya apa? Saya diingatkan ini kalau saya di jalan sama istri saya. Dulu sebelumnya kalau disalip, keluar itu bataknya, ya kan? Selalu biasanya ada di bawah itu ada kunci roda kan, biasa gitu kan ya. Kalau nggak kunci roda ya golok-golok sedikit ada lah gitu ya. Dulu masih ada softball kan. Itu lumayan kan, itu besi kan lumayan kan kalau misalnya dibawa mobil kan softball begitu ya. Tapi kemudian saya bilang gini, kalau apalagi misalnya mau ke kantor atau gereja, disalip orang yang nyalip nggak kenal, lalu kemudian kita kejar-kejaran. Akhirnya apa? Kita menghabiskan energi kita untuk sesuatu yang sia-sia. Mungkin kita bilang, Tuhan ampunilah dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Paling begitu saja kita bilang sama dia. Saudara-saudara, ini nggak mudah, apalagi orang Batak atau Timor, Ambon. Haleluya. Nggak bisa ya, katanya gini, ada orang yang sumbunya pendek, ada yang sumbunya panjang, ada yang nggak punya sumbu sama sekali. Nah ini yang gawat, yang nggak punya sumbu sama sekali ini yang meledak kapan saja kan begitu. Nah orang Kristen ini yang seperti apa saudara, ini sumbu panjang, sumbu pendek atau nggak punya sumbu gitu ya. Yang artinya gampang disulut dengan segala macam, gampang diprovokasi. Itu yang paling gampang istilah yang kita kenal sekarang, gampang diprovokasi. Nah ternyata ini adalah salah satu dampak dari kepercayaan eksistensialisme. Saya kayak gini karena gini. Jadi kalau ada orang yang meremehkan saya, kamu akan saya hadapi. Tapi sebenarnya
Kalau saya tahu hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, tapi Yesus dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup karena iman. Ini kekristenan. Ini yang tidak sama dengan apa yang dunia katakan. Berarti keberadaan saya bukan karena upaya saya, tetapi karena kasih karunia Allah. Inilah Injil. Injil mengatakan saya tidak bisa dengan kekuatan saya. Segala kebaikan dan jasa-jasa saya seperti kain kotor. Seperti pembalut wanita yang sudah terpakai. Itu sebenarnya kata yang ada di dalam kesalehan manusia, seperti kain kotor. Seperti pembalut wanita yang sudah terpakai. Nggak mungkin kita banggakan itu semua. Yang ada kita buang. Nah saudara-saudara, justru Paulus mengatakan, aku ada saat ini karena kasih karunia. Bukan karena kehebatanku. Dulu Paulus bilang begitu. Di pasal sebelumnya dia ceritakan, kalau kamu mau bicara mengenai kemampuan dan prestasi manusia saya orang seperti apa dia katakan? Suku Benyamin. Menurut nama raja pertama Israel, Saul. Tidak pernah gagal di dalam melakukan tuntutan hukum Taurat. Hati-hati loh, ini orang hebat loh. Tidak ada orang yang berani klaim dirinya itu tidak atau bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat kecuali Paulus. Saudara baca. Tapi dibilang apa? Semua itu kuanggap apa? Nah, bagus, terjemahan Indonesia masih sopan. Mohon maaf ya. Aslinya itu kuanggap TAI. Kotoran manusia. Itu dikatakan, semua itu kuanggap kotoran manusia. Wih, ini kalau dia orang Yahudi, ini adalah orang yang sangat elit. Ini dihormati di mana-mana dia. Tapi dibilang semua pencapaian itu nggak ada artinya. Dibanding apa? Dibanding pengenalanku terhadap Kristus. Jadi pembandingnya Kristus dengan semua pencapaian agama ini. Disitulah Rasul Paulus bisa mengatakan, hendaklah kebaikanmu, kerendahan hatimu itu dikenal oleh semua orang. Kerendahan hati seperti itu. Nah, inilah sebenarnya dasar kestabilan rohani kita. Yaitu muncul ketika kita tidak menuntut untuk diri kita sendiri. Seringkali kita terlalu keras dengan diri kita ya. Terutama orang-orang yang perfeksionis. Kalau gagal aja, habis-habisan dia memukuli dirinya sendiri. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Itu orang perfeksionis. Kalau orang yang kebaikannya penuh dengan kemurahan itu seperti gini. Berhasil, puji Tuhan. Gak berhasil, terima, coba lagi. Berhasil, fine. Gak berhasil, I'm fine. Bisa gak kita mengatakan begitu? Nah kalau di Indonesia kita kenal sebagai budaya apa ini? Ikhlas. Apa saja. Seringkali kita melihat, aduh kenapa ya, saya salah apa ya? Kurang apa ya Tuhan ya? Aku udah bikin begini, kok kurangnya? Lalu kita mulai marah-marah sama Tuhan. Jangan. Selama kita sudah menjalani semua persyaratan dan tidak main hengki-pengki atau cari jalan pintas. Saya selalu katakan ini kepada Esther pada waktu dia masih sekolah dulu. Saya bilang gini, Esther, kalau kamu udah belajar, udah jujur, berjuang, dan memberikan semua atensimu untuk kamu mempersiapkan sekolah kamu. Lalu hasilnya seperti ini, Papa oke. Itu. Tidak mudah bagi saya yang biasanya selalu dapat A di sekolah. Ketika saya lihat hasil dari anak saya kemarin ujian skripsinya. Saya bilang, Tuhan, I'm fine. Itu loh. Gini loh Bapak Ibu ya. Sebelum saya khotbah ini, saya mesti diuji dulu. Saya mesti jalanin dulu apa yang saya khotbahin ini. Karena saya bisa bilang, kok kamu gak bisa sih seperti Papa? Bisa? Bisa. Dan itu jebakan yang paling umum. Betul? Ketika anak saya gak mau masuk UI aja,
orang-orang yang alumni selalu merasakan bapaknya di situ harusnya anaknya ngikut dong. Enggak tuh. Dia nggak tertarik. Tapi it's okay, I'm fine. Yang penting apa? Rencana Allah dalam hidupmu tergenapi. Amin. Itu dia. Dan nilai yang paling tinggi belum tentu menjadi jaminan orang itu bisa berhasil di dalam masyarakat. Betul kan? Jadi nggak apa-apa juga gitu loh. Dia bilang, "Pak, aku udah kasih yang terbaik. It's okay." Saya bilang, "Kamu kerja keras, kamu belajar." Dan saya lihat bagaimana dia mempersiapkan tesisnya, dia ujian, di tengah-tengah dia mesti pergi ke Amerika, dia segala macam. Dan saya mengatakan, I'm okay, I'm fine. Gitu. Kalau mau mengharapkan, ada yang lebih tinggi lagi yang saya mau harapkan. Tapi no, I'm fine. Jadi saudara-saudara, jangan kita memiliki tuntutan apalagi untuk diri kita sendiri. Nah ini kan biasanya gitu, orang yang keras kepada diri sendiri akan keras sama orang lain. Ya dong? Kalau saudara itu orang yang perfeksionis, saudara kan keras sama diri saudara sendiri. Misalnya kepengen dapat 100, cuma dapat 99. Wah rasanya gak bisa tidur tuh dia. Makan gak enak gitu kan. Waduh kenapa ya? Aduh 1 aja lagi poinnya nih. Coba kalau saya begini, kalau saya begitu. Udah, I'm fine. Saya tipikal orang yang memukuli diri saya sendiri. Kalau saya gak bisa mencapai. Tapi saya bilang I'm fine. Saya tahu Tuhan saya gak mau menuntut. Karena nanti sama, kalau saya nuntut kepada diri saya dan bahayanya begini, kalau kita bisa, maka kita akan paksa semua orang seperti diri kita sendiri. Kok kamu gak bisa sih kayak saya? Kok kamu gak bisa sih kayak mama? Kayak papa? Papa begini loh. Kamu ya udah dapat fasilitas masih juga gak bisa. Papa dulu masih jalan kaki, nyebrang laut lah untuk ke sekolah gitu maksudnya. Kadang-kadang gitu kan kita besar-besarin gitu ya. Kamu ya dikasih mobil aja masih aja mengeluh. Lihat tuh papa dulu naik motor. Ya kan? Gak percaya? Tanya sama kakek kamu. Pak, Pung, Kek, Engkong, dulu papa gimana? Ya papa memang naik motor dulu susah-susah. Masih bagus itu. Engkong dulu apa? Naik sepeda. Ontel. Ditarik lagi kepada penderitaan yang lebih parah lagi kan. Tapi coba lagi kamu tanya macomu. Wih, nyebrang sungai dia. Pakai jembatan gantung. Lebih parah lagi. Artinya apa? Kita tarik orang kepada kesusahan kita di masa lalu. Loh anak itu kalau memang dia memilih untuk dia lahir di keluarga kita kan enggak. Lahir dengan kondisi yang kita diberkati. Ya enggak apa-apa kan. Tapi kita mesti ajar dia untuk kerja keras, jujur, berusaha dengan benar. Kalau sudah semua dia kerjakan dan masih hasilnya begitu, kita masih bisa bilang, okay, you are fine. Ini salah satu cara untuk kita bisa membangun kestabilan anak itu, sehingga dia punya satu confidence level. Ya misalnya nanti kan biasa gitu ya kalau ada performance anak itu yang paling rese siapa? Orang tuanya yang paling rese gitu ya, yang paling cemas, udah mau segala macam, apa aja dia buat. Istri saya paling tahu tuh, kalau saya udah resah gitu, udahlah gitu ya, udah mau apapun hasilnya kita terima aja. Daripada kamu rese begitu, mending kamu berdoa, betul juga. Nah itu minggu depan kita akan belajar, thankful prayer. Bahwa di dalam situasi kestabilan rohani, sangat diperlukan sekali kita menerima keadaan itu. Yang penting ingat tadi, dia tidak melakukannya dengan cara yang tak jujur, dia malas, dia mau cari jalan pintas, kalau itu kita harus tegur. Tapi kalau semua saya sudah berikan, lalu hasilnya belum seperti yang kita harapkan, I'm fine. Amin? Katakan I'm fine. Thank you. Ya. Nah yang kedua, berdiri teguh di dalam iman. Katakan berdiri teguh dalam iman. Nah di dalam ayat 5b sampai 6a itu sebenarnya satu kalimat. Tuhan sudah dekat, janganlah khawatir tentang apapun juga. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan sebelumnya kan dipisah kan. Ya, bela kebaikan hatimu dikenal oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Lalu janganlah kamu khawatir. Tapi sebenarnya enggak, kalimatnya begini. Tuhan sudah dekat, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Begitu cara bacanya. Tuhan sudah dekat. Nah pertanyaannya, kok penting
penting Tuhan sudah dekat. Bukan bicara dekat jarak. Tetapi di sini stabilitas rohani memerlukan sandaran iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan sudah dekat, berhentilah menjadi cemas. Tuhan sudah dekat, berhentilah menjadi cemas. Stop worrying, God is near. Gitu kira-kira. Berhenti cemas, berhenti khawatir. Karena Tuhan sudah dekat. Pertanyaannya, ini dekat apanya? Ada dua kemungkinan. Satu, Tuhan dekat dalam hadiratnya kepada kita. Yang kedua, kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Nah, seringkali kalau kita baca contohnya ya, di dalam akhir dari ayat Wahyu pasal 22. Dikatakan apa? Tuhan datang segera, Maranatha. Tuhan datang segera. Segeranya udah berapa lama? Itu ditulis pada tahun 95-an Masehi. Sekarang udah 2024. Segeranya udah 2000 tahun, belum datang-datang juga. Jadi kata segera di sini bukan seperti waktunya kita. Bukan. Sama juga dengan Tuhan sudah dekat, tidak bicara mengenai kedekatan jarak. Bukan. Seringkali kan kalau kita tuh sedang jauh dari, kita bilang kita jauh dari Tuhan. Dari mana saudara bisa mengukur saudara jauh dari Tuhan? Pasti karena ada dosa. Pasti karena disiplin-disiplin rohani udah gak dijalankan. Gak doa lagi, gak baca firman lagi, atau melakukan lagi apa yang dulunya kita hindari, sekarang justru kita lakukan. Kita bilang aku udah jauh dari Tuhan. Aku udah gak bisa lagi menikmati indahnya penyembahan saya. Aku udah dingin. Itu kan sebenarnya gambaran orang yang mengatakan aku sudah jauh dari Tuhan. Tetapi Daud bilang begini, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Engkau dekat. Jadi bagaimana kita menafsirkan Tuhan sudah dekat? Ini dia. Tuhan sudah dekat artinya kehadiran Tuhan lewat firman-Nya senantiasa menuntun kita. Itu dia yang namanya kedekatan. Kita gak perlu jauh-jauh daki gunung untuk cari Tuhan. Lihat Tuhan di dalam firman-Nya. Kembali kepada Alkitab. Gak usah kita terlalu emosional. Aduh aku gak rasa Tuhan saat ini. Aku gak rasa kehadiran Tuhan. Kenapa? Ya bulu kuduku belum berdiri. Sering kan kita ukur begitu. Nah, Kristen progresif salah satu yang selalu mengukur segala sesuatu dengan perasaan. Dengan emosional. Aku gak ngalamin. Aku belum ngalamin Tuhan. Loh, bagaimana dengan firman? Dan apa yang mereka inginkan adalah keinginan diri. Bukan keinginan menjadi serupa dengan Kristus. Saya belajar. Kalau kita ingin A, B, C, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ujungnya kita bisa frustrasi. Betul? Tapi coba ya. Mulai hari ini. Saudara bilang gini, Pak keinginan Bapak apa? Saya ingin serupa seperti Kristus. Saudara pasti gak frustrasi. Karena keinginan saudara itu adalah keinginan yang murni, mulia, dan penuh anugerah. Saya ingin serupa seperti Kristus. Apa yang Anda harapkan dalam pernikahanmu? Saya ingin pernikahan saya mencerminkan Kristus. Makanya sering kita bilang, the purpose of marriage is not happiness but sanctification. Tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan, tetapi pengudusan.
pasangan saya dipakai Tuhan untuk menguduskan hidup saya supaya saya menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Tapi bukan berarti saudara ngomong sama istrimu ya, Bu, kamu itu amplas tahu nggak? Amplas, saudara tahu ya, kertas amplas. Karena kamu itu menghaluskan saya. Terus kalau udah habis itunya, pasirnya diapain? Nah, makanya nggak boleh saudara lihat istrimu seperti kertas amplas. Tujuannya hanya untuk membuat saudara bisa semakin kinclong. Terus istrimu apa? Udah habis kerasnya apa? Dibuang? Nggak bisa. Kita harus percaya Tuhan memakai pasangan kita untuk menguduskan kita. Sebaliknya yang sama. Amin. Lewat firman. Nah, saya mau lihat beberapa bagaimana firman itu di dalam konteks bersandar kepada Tuhan. Ini kisah Habakuk. Kalau kita membaca kitab Habakuk ini, pasal 1 ini kayaknya stres, saudara. Coba lihat. Berapa lama lagi ya Tuhan aku teriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Dia mengatakan, Tuhan, berapa lama kamu akan jawab doa saya? Siapa yang pernah doa begitu? Kok gak dijawab-jawab? Kok belum dapat jawabannya? Malah semakin lama kita lihat semakin buruk keadaannya. Terus apa? Terus bagaimana kita mau meresponnya? Marah? Tinggalkan Tuhan? Kecewa? Saya mau mengatakan kepada saudara, semua orang percaya harus bisa melewati pengalaman ini. Amin? Siapa yang pernah ngalamin? Saudara berdoa dan berteriak dan belum dapat jawaban. Sampai sekarang masih ada kan yang saudara berdoa berteriak masih belum dapat jawaban? Enggak apa-apa. Kita sama dengan apa yang dialami oleh Habakuk. Lalu coba lihat ayat pasal 3. Ini lanjut lagi. Ayat 17. Sekalipun, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil buah zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau saudara bisnismen, saudara tahu apa maksudnya? Nggak ada omset, nggak ada penjualan, bangkrut, kering, pokoknya tidak ada buah sama sekali. Bahkan udah kerja keras, mengecewakan. Tapi perhatikan kata yang pertama. Apa saudara? Sekalipun. Nah ini tadi I'm fine. Loh ini bukan Markus yang ngomong, ini Habakuk yang bilang. Dia melewati loh semua itu. Sekalipun. Artinya dia mau mengatakan begini, Tuhan, aku tahu walaupun sulit, kekristenanku tidak mudah. Aku banyak tantangan untuk aku bisa hidup benar. Kita bilang begini, kayaknya enak dulu ya belum bertobat ya. Dosa apa aja kayaknya biasa aja gitu, tenang-tenang aja bisa tidur enak. Tapi kemudian setelah kita terima Yesus, kok kayaknya rasanya, aduh kok kayaknya gak enak ya ini semua seperti ini. Lalu kemudian lebih susah kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, ini statement yang luar biasa, sekalipun. Itu artinya tidak ada satupun ruang untuk kamu mengatakan apa yang kamu mau ngomong mengenai kegagalan. Ngomongin aja. Dan saya akan lawan dengan sekalipun. Artinya sekalipun kamu udah usaha, lalu kamu mati dan tidak melihat hasilnya. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Para misionaris banyak ngalamin begini. Sampai dia mati, dia nggak lihat hasil daripada kerja kerasnya.
Tetapi setelah dia mati, justru Tuhan membuat tuayan menjadi besar. Itu makanya muncul sebuah ungkapan, darah para martir adalah benih bagi Injil dan gereja. Di Tapanuli itu ada satu batu, ada tugu peringatan tentang kanibalisme orang Batak. Karena Munson dan Leiman, dua misionaris, itu dimakan sama orang Batak. Dagingnya dicincang, dijadikan makanan. Tapi justru di situ ada statement, the blood of the martyr is the seed of the church. Benih gereja itu adalah darah para martir. Ada banyak yang mungkin saya usaha habis-habisan, kayaknya nggak dapat Tuhan. Lalu apa? Sekalipun itu dia mau mengatakan gini, name it all the situations yang membuat saya itu menyerah. Lalu kamu akan dengar keputusan saya. Ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Wow. Keputusannya adalah, namun aku akan bersukacita. Di dalam siapa? Tuhan. Ingat kan? Masih seperti apa yang Rasul Paulus, sumber sukacita kita adalah pemahaman kita akan Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Allah. Allah itulah kekuatanku. Allah lah yang membuat kaki kita seperti rusa yang mampu melompati tantangan, rintangan yang ada. Tuhan yang akan membuat kamu berjalan lebih tinggi. Nah, ada dosa dan bahaya yang kita terjadi ini. Ketika kita melihat kok kayaknya banyak penderitaan ya, di mana pertolongan Tuhan? Nah, biasanya ada dua tipu daya iblis. Satu, ini. Anda membayangkan Allah tidak sanggup menolong saya. Atau yang kedua, Allah sanggup tapi dia tidak bersedia menolong saya. Bila saudara percaya dua hal ini, kita sedang jatuh kepada penghujatan kepada Allah. This is what we call blasphemy. Anda mengatakan, aku tidak percaya Tuhan sanggup. Yang kedua, sekalipun Tuhan sanggup, dia kayaknya nggak mau menolong saya. Bila saudara terima dua pikiran ini, kamu sedang menghujat Tuhan. Karena kamu membuat Tuhan rendah sekali. Kamu membuat Tuhan tidak mampu. Atau kasihnya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kamu membatasi kasih setia Tuhan. Minggu ini saya belajar tentang kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Selalu baru. Bapak Ibu, jangan mau terima berkat kasih setia yang dipanas-panasin. Saudara tahu maksudnya? Kalau orang Manado senang masakan yang dihangat-hangatin. Makin lama makin enak. Tapi ada gizinya enggak? Enggak ada. Enak di lidah, tidak bergizi, tidak ada nutrisi. Itu sebabnya Tuhan mengatakan begini, kasih setia Tuhan itu enggak pernah basi. Oke, jangan tinggal di kemuliaan masa lalu. Hari ini kamu lihat Tuhan akan memberikan kepadamu kasih karunia yang baru. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih setiamu baru hari ini. Kemarin mungkin sulit, hari ini aku menerima kasih setiamu. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca
ratapan itu, ya, ratapan 3 itu kan, ratapan 3 itu ayat 19 sampai 24. Itu lagu yang kita kenal sebagai lagu Great is Thy Faithfulness, yang ditulis oleh Thomas Obadiah Chilsom. Waktu saya baca bagaimana Thomas menulis ini, dia bilang begini waktu dia mau mati. Seumur-umur hidupku aku tidak pernah punya banyak uang. Karena uang yang dia dapat selalu habis untuk pengobatannya. Lalu kemudian di tengah-tengah kesulitan itu, tapi dia mengatakan begini, tapi untuk kasih setia Tuhan, aku tidak pernah melihat dia gagal. Dan aku belajar setiap hari untuk melihat yang kecil-kecil. Dan menghargai kasih setia Tuhan itu. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita melihat sesuatu yang runyam, sulit, kekecewaan, belajar melihat yang kecil. Dan menghargai yang kecil itu. Jangan khawatir. Saya tutup dengan 2 ayat terakhir ini dari Yesus. Matius 6 ayat 31 dan 32a. Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu di ayat 32b. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, kita baca 33 dan 34, 1, 2, 3. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, apa bahayanya kekhawatiran? Saya ditegur Tuhan sore minggu ini lewat istri saya. Ketika saya mulai mengeluh, dia sih marah aja, dia bilang gak enak, energinya negatif. Kalau orang ngeluh-ngeluh itu ya, kita capek dengernya kan, betul. Tapi saya pulang, saya diem, saya pergi ke kantor, saya baca Alkitab, lalu Roh Kudus bilang begini, Markus, berhenti mengeluh. Karena kalau kamu mengeluh, kamu sedang menyembah berhala. Hah? Apa urusannya? Mengeluh dengan menyembah berhala itu bagaimana coba kaitannya? Coba Bapak Ibu, pikir sebentar. Kalau kita mengeluh, apa yang paling besar berarti? Masalah, hambatan, kesulitan, update laporan bahwa ternyata nggak bisa, ini nggak bisa. Bangun pagi-pagi langsung, Pak mohon maaf ya bos, mohon maaf bos, ternyata nggak bisa. Aduh, kenapa ya gitu kan? Udah mau beres, dah kena lagi. Berarti apa yang menjadi terbesar dalam hidup kita? Tujuannya dan masalah itu. Berarti di mana Tuhan? Dan istri saya bilang begini, kenapa kamu gak berdoa? Aduh, kayaknya pendeta dibilang begitu, ya gue tahu lah berdoa, gue tahu berdoa. Tapi tetap saudara, we have to do what we say. Kita mesti melakukan apa yang kita khotbahkan. Buat saya pengertiannya begini, kalau saya disadarkan oleh firman dan saya sangat ngerti, ini alasannya, maka saya pasti akan berhenti mengeluh. Saya bilang gini, saya takut untuk disebut sebagai penyembah berhala. Persoalan saya bukan lebih besar daripada Tuhan saya. Dan kemudian saya diam-diam, saya diam aja pokoknya. Saya udah gak mau ngomong, saya gak mau nyaut karena udah tertempelak berdosa. Lalu sambil saya merenung, kemudian Roh Kudus bilang, makanya minta. Berdoa, minta. Tuhan kasih kamu jawaban. Minta pertolongan dong. Lalu saya bilang, ya Tuhan tolong, berikan saya jalan keluar. Pertemukan saya dengan orang yang bisa menolong saya. Pertemukan saya dengan orang yang bisa mencari dan memberikan jalan keluar. Gak berapa lama ketemu tuh orangnya. Amin.
Jangan besarkan masalahmu. Jadi mengeluh itu ternyata bukan cuman iritasi di telinga orang. Saudara pernah ngomong sama orang yang suka ngeluh, pulang saudara kecapean, lebih capek daripada sebelum pergi saudara. Ya, kayaknya exhausted gitu loh. Ya, kayaknya ini orang energi negatif kita bilang begitu kan. Ya toksik lah istilah sekarangnya toksik gitu loh. Oh kayaknya lebih baik gue disuruh ngangkat-ngangkat beras 10 kilo 20 kilo daripada suruh dengar orang ini satu harian gitu loh. Betul kan? Kayaknya gak ada anugerah buat kita gitu loh dengan orang yang toksik begini. Nah kenapa? Karena dia sedang mengajarkan kita untuk menyembah berhala. Dia sedang mengajarkan kita untuk keluar dari fokus kita yaitu Tuhan dan bukan masalah. Ini loh hati-hati. Dia sedang mengajak kita untuk melihat Tuhan bukanlah jawaban. Tapi masalahlah yang menjadi jawaban kita. Hari ini mari kita tunggu mengambil keputusan. Berdiri teguh di dalam kerendahan hati. Dan berdiri teguh di dalam iman. Boleh kita bangkit berdiri.